Dan setelah itu upload, jadi kita menunggu siapa yang nonton, berapa orang, kira-kira gimana, kira-kira pusing. Nah, kalian tahu udah berapa itu jamnya? 4 sampai 5 jam. Masih mau jadi YouTuber? Hah? Ayo, bilang sekarang. Ya, oke ya. Nah, itu pun setelah 1 jam pertama itu kan dia sudah videonya sudah upload. Kalau aku tak pantau bener, kira-kira ada yang nonton apa enggak, kira-kira ini gimana. Nah, kayak gitu. Aku nggak tahu kalau kalian cuek-cuek aja kali ya. Ya, kayak gitu. Dek, sini. Pukul, mama pukul loh. Sini. Jadi kayak gitu. Okay, let's go. Okay, let's go. Halo, selamat siang kalian semuanya. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezeki ya. Aku hari ini ngevlog keluar, sekalian aku nganterin ini anakku nih, pipis nih. Ini dek, sini dek, come to mami, come, Tita, sini. Ini dia, dedek Nita. Dia jalan-jalan ya, sambil maminya ngevlog. Aduh, mau muntah. Ya ada turun. Oke. Jadi di video kali ini aku tadi udah nyatat ya, habis itu nanti aku jelasin. Kan banyak tuh teman-temanku tuh pengen belajar jadi YouTuber. Aku jadi YouTuber, mereka pengen juga. Tapi ada tapinya. Mereka mampu nggak gitu loh ya. Pertanyaannya, aku mau aja sih ngajarin siapa aja, karena aku tuh orangnya suka banget berbagi apapun ya. Jadi mereka itu pengen belajar jadi YouTuber kayak aku. Aku mau ngajarin, bener, bukannya nggak mau ya. Aku oke aja ngajarin dia mau jadi YouTuber. Tapi ini kan ada beberapa catatan tuh ya yang harus kalau mau jadi YouTuber itu seperti ini. Nah, catatan apa aja itu? Enak ternyata ngevlog di luar kayak gini. Nah, jadi gini. Mau jadi YouTuber tuh banyak sekali ya persiapan yang harus kita siapkan. Ya, aku catat, nanti aku jelasin. Jadi ini rangkumannya aku sendiri ya. Yang pertama yang harus disiapkan itu, 1, kalian tuh harus punya waktu. Oke? Waktu apa? Karena waktunya itu banyak. Waktunya itu terbagi menjadi 2, yaitu waktu kita riset, RISET, riset sampai dia tuh menjadi suatu video, itu tuh banyak sekali loh yang harus diinikan ya. Oke, nggak apa-apa deh, aku bahas ya. Jadi nanti video ini aku share ke temanku yang mau belajar. Kalau dia sudah siap dengan semua ini, boleh datang ke aku ajarin. Oke? Ya. Oke. Yang pertama yang kalian harus siapkan itu, otomatis kalian harus berpikir panjang dan lebar dan banyak dan lama. Oke? Jadi yang pertama kalian tuh harus pikirkan itu, tentukan topik channel kalian. Oke. Kalau bisa ya, aku kasih nasihat, topik channel itu yang berhubungan dengan ya kesukaan kalian lah ya, mungkin hobi, mungkin apa namanya, ya channel apa aja, kalian maunya di apa. Kayak aku ini kan dulu tuh channelnya tuh channel DJ ya kan, terus akhirnya aku ubah menjadi blog pribadi, jadinya channelku itu lebih luas. Di situ aku kan suka memasak, jadi di situ tuh paling enggak di channel kita itu ada 5 kesukaan kita.
Nah, itu yang kita jadiin channel. Misalnya kayak aku ya, aku suka memasak. Jadi aku tuh bikin konten memasak. Itu kan masih ada hubungan karena aku kan family channel. Jadi masih ada hubungannya dengan family. Habis itu kegiatanku sehari-hari kayak ibu-ibu arisan tuh kan masih ada hubungannya sama keluarga. Ya kan? Bentar. Dek, 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 dek. No, no, come. Dedek. Sorry ya. Habis itu kontenku yang itu yang ketiga itu ya kayak ya dunia DJ ya, karena aku belum pisahkan ya antara DJ, karena itu kan aktiviti aku kan DJ juga, DJ. Terus konten tentang YouTuber, gimana trik-triknya menjadi YouTuber, atau kalau punya apa namanya tip-tip yang bisa bermanfaat buat orang lain itu aku giniin. Dek, come to mami, nak, dek, come, Nita, come. Sorry. Oke. Yang ketiga, yang keempat itu aku channelku mungkin waktu aku ada acara keluarga sama suami kayak gitu. Jadi kalian harus tentukan channel, jangan berubah-ubah ini nanti ini. Nah, kalau kalian berubah-ubah itu pasti tidak akan direkomendasikan video kalian sama YouTube ya. Oke. Jadi itu tentukan channelnya itu. Jadi modelnya kayak niche channelnya itu kemana. Oke, Nita, come. Oke, yang kedua, kalian harus mempersiapkan waktu. Waktu itu yang saya tadi ku bilang, kalian itu harus mempersiapkan research ya. Riset itu riset yang ku maksud itu. Jadi kayak apa yang sekarang lagi viral, apa yang sekiranya bagus di YouTube, apa yang sekiranya membuat orang itu menonton. Dan yang pastinya channel itu kalau bisa itu bisa harus menghibur, informatif, dan edukatif juga ya. Kayak gitu. Jadi nggak perlu kalian jadi guru untuk membuat sebuah edukasi. Cukup dengan video kalian yang tujuannya itu untuk mengedukasi. Mengedukasi banyak hal kok, nggak cuma kamu harus belajar matematika, IPA, IPS, nggak gitu. Jadi banyak hal. Misalnya cara memasak pepaya kayak gitu, itu termasuk edukasi buat ibu-ibu ya. Oke. Lalu yang kedua, kalian harus setelah riset tadi harus menyiapkan konten. Bikin video. Video apa? Mau bikin apa? Mau makan kayak mau memasak, mau apa? Mau pergi, mau jalan. Wah, pokoknya pusing. Jadi untuk membuat video itu memakan waktu kurang lebih 1-2 jam. Tergantung video kalian. Kalau video memasak kayak aku biasanya 1 jam, 2 jam. Mulai persiapan sampai selesai ya. Tapi kalau kita video misalnya review tempat makan atau kita pergi dinner ya at least kita harus lebih ya waktunya, bisa 2 jam, bisa 3 jam ya kayak gitu. Jadi itu harus siapkan waktu. Konten ya. Setelah itu kalian harus membuat konten. Yaitu tadi memakan waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Oke. Nah, yang keempat nih, ini yang paling sekali aku benci. Membuat editing. Jadi setelah video kalian jadi ya, kalian itu harus membuat editing. Jadi editingnya lewat apa? Kalau aku kan lewat CapCut, dan itu pun harus berbayar, keluar duit lagi. Kalau nggak berbayar ya itu aja kalian dapatnya gitu. Dan kalian space-nya juga nggak banyak, dapatnya biasanya mungkin 1 kali 2 video habis. Nah itu. Dan kalian paling nggak harus punya teknik editing ya sedikit. Kalau enggak ya bisa belajar kok. Apa sih yang nggak bisa dipelajarin sekarang? Maaf ya, aku sambil ngasuh anakku. Dedek, come. Panas di situ. Oke, editing itu sangat penting ya. Editing itu termasuk juga dengan thumbnail. Thumbnail itu judul sama foto, gambar yang ada di paling depan tuh namanya thumbnail. Aku dulu juga nggak ngerti. Jadi di situ bikin semenarik mungkin. Aku tuh ya bikin thumbnail. Tahu nggak kalian berapa lama? 1-2 jam. Stres aku, belum ngedit video, belum kasih overlay, belum kasih ya, nanti kapan-kapan aku kasih tahu lah ya overlay itu apa. Kalau temanku yang mau belajar pasti aku kasih tahu. Gimana biar video itu menarik dan banyak ditonton orang. Itu kan kita perlu effort ya, nggak cuma kita bikin video upload terus siapa yang nonton. Kalau zero penonton gimana, apalagi 0 subscriber, kita tonton sendiri deh jadinya ya. Oke ya. Nah ini
Yang kelima, sesudah semua ya tadi editing, sudah buat thumbnail dan lain-lain kan sudah siap ya. Itu akan ke proses upload. Tapi sebelum upload, video juga harus dibikin apa namanya, yang ini kayaknya kurang gelap, terlalu gelap. Jadi video itu dibikin HD gitu ya, jadi biar kualitasnya itu bagus. Itu pun makan waktu setengah jam. Oke, setelah itu proses upload. Upload juga memakan waktu 20 menit. Kalau dihitung-hitung, in total ya, mulai membuat video, siapkan konten buat video, proses editing, proses upload, itu sudah makan hampir 3 jam. Ayo, masih mau jadi YouTuber? Hah, ayo. Siapa yang mau belajar tuh? Lydia, ayo siapa lagi yang mau belajar? Tuh, kayak gitu tuh. Mau? Ya kalau mau nggak apa-apa, tapi maksudnya aku kan nggak mau menjelaskan gini kok apa, Mary ini cerewet sekali ya, kok ngomong terlalu banyak. Makanya nanti lihat aja videonya ini. Kalau kamu sudah siap dengan semua itu ya nggak apa-apa, ntar aku ajarin. Aku sih ambillah waktuku sejam mungkin untuk ajarin kamu ya. Kita next ya. Habis ini aku mau lihat dia dulu. Dek. Oke. Selanjutnya Dedek sini nak. Aku sambil liatin anakku. Dedek sini kak. Sini dek, sini sayang. Oke sebentar, 10 minutes. Jadi yang terakhir itu kan setelah proses upload video ya, video udah upload, kita nunggu semua udah bagus. Di situ pun kita masuk YouTube Studio teman-teman. Kalau kalian mau videonya begitu-begitu aja ya sudah. Tapi kalau aku ya, jadi video itu ku kasih musik lah, ku kasih apalah, mungkin ada yang jelek itu ku potong kayak gitu. Itu pun masih makan waktu 1 jam ya. Dan setelah itu upload, jadi kita menunggu siapa yang nonton, berapa orang, kira-kira gimana, kira-kira pusing. Nah kalian tahu udah berapa itu jamnya? 4 sampai 5 jam. Masih mau jadi YouTuber? Hah? Ayo bilang sekarang. Ya oke ya. Nah itu pun setelah 1 jam pertama itu kan dia sudah, videonya sudah upload. Kalau aku tak pantau bener, kira-kira ada yang nonton apa enggak, kira-kira ini gimana. Nah kayak gitu. Aku nggak tahu kalau kalian cuek-cuek aja kali ya. Ya kayak gitu. Dek sini. Pukul, mama pukul loh. Sini. Jadi kayak gitu. Kalau biasanya 1 jam pertama, setelah 1 jam pertama kalau nggak ada yang nonton, kalian tuh harus bertindak sesuatu. Jangan diem aja, nggak akan ada yang lihat videonya. Aku dari 0 subscriber 3 bulan aku sudah menjadi 3.750 lah kayak gitu. Itu pun dengan perjuangan yang sangat melelahkan. Oke, kita ke 1 jam pertama tadi ya. Kalau misalnya video itu short jelek, aku ganti judulnya. Ya, aku ganti gimana lah caranya biar video itu ada yang nonton. Kayak gitu. Kalau video panjang sama, aku langsung buka ke YouTube, aku cari keyword, jadi kata-kata kunci yang aku pakai. Misalnya aku hari ini bikin sayur urap, jadi kata-kata kunci apa yang bikin di analisis itu, aku cari dah. Kira-kira yang sesuai dengan channelku itu apa, dan itu penayangannya kapan, terakhir jumlahnya berapa yang nayang, ratingnya nomor berapa. 1 jam itu kayak gitu. Ayo, masih mau jadi YouTuber? Nah, udah nggak apa-apa lah ya. Aku sebenarnya ya banyak sekali mau ngajak teman-temannya aku untuk jadi YouTuber. Karena aku motivasiku untuk jadi YouTuber itu sebenarnya bukan uang sekarang. YouTube itu nggak instan. Kecuali memang kalian tuh sudah terkenal, mungkin Ronaldo atau mungkin kalian artis Hollywood atau itu. Kalian baru upload sedetik aja sudah ribuan, jutaan bahkan yang nonton. Kita kan beda, kita kan pemula, apalagi kayak aku ya dari YouTube itu bener-bener mulai dari nol. I don't know nothing about YouTube, really. Aku nggak tahu apa-apa.
Ya maksudnya aku tahu YouTube itu untuk nonton video, tapi aku nggak tahu dalam-dalamnya itu apa. Ya kan? Aku nggak tahu. Tapi aku belajar karena aku kan orangnya selalu menyukai hal baru. Aku tuh kan orang wira swasta, aku tuh nggak ada yang ngasih apa namanya? Nggak ada yang ngasih warisan. Siapa mau ngasih warisan aku? Jadi itu sebenarnya YouTube itu aku mau jadikan ini kalau bisa nanti terkenal itu kan bukan terkenal ya, maksudnya jam tayangnya banyak, aku nggak suka terkenal terlalu, paling nggak bisa menghasilkan duit lah ya. Itu aku kalau sudah lama, kalau aku meninggal aku mau kasih anakku, itu yang pertama. Karena kalau channel udah bagus, udah gede, itu kan bisa juga dijual ya kan, banyak lah, banyak yang ini. Intinya aku itu ke YouTube itu memang mulai dari nol, dan aku itu konsisten. Satu hari itu aku upload 12 video. Jadi 2 video panjang, yang panjangnya kurang lebih 15 meter. 15 menit maksudnya ya, 15 dek no. 15 menit, terus shotnya itu 10 9 kayak gitu. Makanya aku lumayan, subscriberku, penontonku sudah sekarang mencapai 22.000 per hari. Dulu tahu nggak, penontonku 800, 100 satu hari, 1000 itu paling banyak. Tapi karena aku sudah konsisten tiap hari aku upload, terus aku bikin konten yang viral. Ya bukan viral sih, yang banyak diminati orang, yang sesuai dengan niche-ku, channelku itu apa. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah mulai. Tapi perjalanannya aku mencari subscriber, biar kamu tahu. Ke warung ketemu orang bisa subscribe nggak, ke sana ketemu orang bisa subscribe nggak. Temanku baru WhatsApp subscribe, akhirnya temanku pada nggak berani loh WhatsApp aku. Tapi sekarang aku nggak mau kayak gitu, aku nggak mau cari subscriber manual. Karena apa? Kadang-kadang kan mereka subscribe karena malu, ya kan? Malu kayak apa? Habis itu mereka bisa unsubscribe. Kita nggak pernah tahu siapa yang unsubscribe kita. Karena apa? Di situ tuh kan nama dia berbeda, dan kita nggak bisa ini, kecuali namamu siapa, subscribe aku, awas nggak subscribe. Kalau kamu unsubscribe, tak blokir. Kita nggak pernah tahu. Jadi itu nggak ada untuk ngecek kayak gitu. Ya mungkin kalau kita janjian sih. Misalnya namanya Dwi, terus Facebooknya YouTube-nya Dwi gitu, baru dek. Anakku udah mau balik, kayaknya aku harus jalan pulang nih. Dek, ya, aku nanti mau ambil pepaya. Aku mau minta sama bapaknya tuh pepaya. Besok aku mau bikin konten pepaya. Dek. Jadi ini rumahku ya, ini di sini villa kayak gitu. Terus ini ada kebun-kebun. Nah, di sana itu ada villanya orang Rusia. Jadi rumahku di depan. Jadi itu aja sih teman-teman yang aku bisa bagikan ke kalian hari ini ya. Jadi kalau temanku ya, yang bukan online ya, temanku yang kayak kemarin Lydia mau belajar, siapa mau belajar, aku mau ngajari, asalkan kalian konsisten. Dan seperti yang aku bilang di videoku ini, kalau kalian sudah ready, boleh tanya-tanya sama aku. Kapan kita ketemu ngopi sambil belajar jadi YouTuber. Aku jadi YouTuber juga baru. Oke, sekian dari aku. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Nah, kalau kalian Dek, anakku jauh banget. Dek, no. Oke, sampai di sini dulu. Doain kalian semua sehat selalu, banyak rezeki. Jangan lupa tersenyum. Bye.